Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dan hanya pada rahmat-Mu lah kami mampu memperjuangkan kehidupan yang Kau percayakan. Syukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Dan juga syukur atas kelahiran baru yang boleh Kau nyatakan bagi ketiga anak-Mu yang baru saja Kau angkat menjadi anak mulut pembaptisan pada kesempatan ini, yaitu Maria Siti Fatima, Yosef Raziel Dalton Travolta, Jansten Yahteniel Yosef Salah. Semoga anak-anak-Mu ini yang baru Kau angkat lewat pembaptisan sungguh semakin mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan penyelenggaraanmu, sehingga kami bersama-sama semakin mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga seluruh doa harapan kami sungguh semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah ku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan.
meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, isi ringkas dari bacaan kita pada kesempatan ini dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Yeremia dijadikan alat Tuhan untuk membongkar, menunjuk, dan mengutuk yang jahat. Akibatnya adalah bahwa Yeremia ditentang dan dimusuhi oleh banyak orang. Situasi ini tentu berat, namun Yeremia tidak dapat mundur. Dan dalam konteks inilah kedahsyatan Tuhan dilimpahkan dan dinyatakan. Rencana keselamatannya harus terjadi dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika itu semua terjadi, dan akhirnya puji dan syukur kepada Tuhan adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Akan berpuncak dalam bacaan Injil. Sementara dalam bacaan kedua dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma, di sana dikatakan upah dosa adalah maut, dan berhadapan dengan dosa itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh berada dalam kuasa maut. Maka dalam konteks ini, kasih dan karunia Allah bergema. Allah tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, melainkan senantiasa memanggil manusia untuk hidup bersamanya.
Kenapa? Karena manusia, kita adalah citra dan gambaran Allah sendiri. Sehingga begitu besar kasih karunia Allah, sehingga Allah mengutus Yesus putranya. Karena Adam manusia pertama, maka seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa, masuk dalam maut. Tetapi berkat Kristus sebagai Adam baru, maka seluruh umat manusia dapat berpartisipasi kembali dan ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Tuhan. Maka dunia yang fana tersambungkan dengan dunia surgawi, sehingga terjadilah karya penyelamatan. Dan bagi kita, itulah yang kita yakini dan kita percayai, bahwa di dalam Dialah kita menemukan keselamatan itu, dan tinggal bagi kita bagaimana mengupayakan keselamatan itu tetap dan semakin tumbuh dalam seluruh kehidupan. Hari ini kita menerima baptisan baru 3 orang, 1 dewasa, 2 anak-anak. Minggu-minggu lalu juga ada 3 baptisan anak. Dan hampir setiap bulan ada yang mau dan ingin untuk bergabung dalam kesatuan gereja. Dan dengan demikian berharap bahwa maut yang menguasai badan kita yang fana ini akan dikaruniai keselamatan. Maka kita berbangga untuk itu. Dan lewat iman keyakinan inilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan kuasa ilahi Tuhan. Dan kita menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid-muridnya. Sehingga di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bahwa setiap murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kebenaran. Dan kebenaran Injil ini disampaikan secara menyeluruh dan utuh. Resiko selalu ada dan akan terus ada. Para murid adalah bukti nyata dan bukan hanya menjadi murid, tetapi sungguh menjadi martir. Ada resiko ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Karena menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi penderitaan karena mewartakan Injil adalah sebuah rahmat. Bahkan kematian tubuh kita adalah pintu menuju kepada kebangkitan bersama dengan Kristus. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian tubuh kita. Tetapi justru dengan itulah kita mematikan tubuh kita, berhadapan dengan dunia ini, dan dihidupi oleh hidup rohani kita yang senantiasa mengupayakan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah bagian sabda Tuhan yang kita renungkan dalam perjalanan minggu ini. Dan dengan demikian pada hari Minggu ini kita kembali diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan bahwa janganlah kita takut untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan dengan demikian lewat bacaan Injil pada kesempatan ini kita tidak perlu takut akan resiko itu. Sikap yang tepat adalah senantiasa menghadapi resiko yang timbul dari pewartaan Injil. Dan dengan demikian kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kuasa dan penyelenggaraan Allah. Jika kita berani mengakui Kristus, kita pun akan diakuinya di hadapan Bapanya. Dan dengan demikian kita akan tetap hidup bersama dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 2 hal penting yang harus kita hidupi sehubungan dengan bacaan, utamanya dalam bacaan Injil. Yang pertama adalah dibutuhkan kejujuran. Kejujuran hidup adalah sesuatu yang harus diungkapkan dan dinyatakan apa adanya dan terbuka dengan sesama. Orang jujur
tentunya akan mengalami hidup yang tenang, meskipun akan mengalami fitnah, mungkin diejek, dicemooh, dan dijauhi oleh orang-orang yang senang berada dalam ketidakjujuran. Dan dengan demikian sebaliknya, orang yang hidup dalam kebohongan berada pada ketakutan, kegelisahan, karena takut diketahui apa yang seharusnya terjadi dalam seluruh kehidupannya. Tuhan Yesus mengatakan, katakanlah di dalam terang apa yang saya sampaikan dalam gelap, dan wartakan dari atas apa yang saya bisikkan di telingamu. Dan dengan demikian kebenaran dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah kita sembunyikan. Kejujuran akan membuat hidup itu lebih sederhana. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kecil kita. Dan itulah yang berkenan di mata Tuhan untuk sungguh-sungguh semakin menyatakan kasih Tuhan dalam hubungan dan relasi kita satu sama lain, dalam hidup berkeluarga. Keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan itu sungguh harus dihidupi. Sekali lagi membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, tetapi justru kita dipanggil untuk senantiasa menyatakan hal itu. Hal yang kedua adalah dituntut dari diri kita takut akan Tuhan. Yesus mengajak kita untuk takut kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa membinasakan jiwa. Ungkapan ini mengajak kita supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan, dan dengan demikian kita ingin supaya kita senantiasa tetap bersatu dengan Dia, mencoba mengikuti peraturan-peraturan, senantiasa datang kepadanya dengan hati terbuka, penuh ketulusan dan kejujuran. Dan dengan demikian kedatangan kita di depan Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada kita. Sejauh mana kita sungguh berpegang dalam keterbukaan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sungguh merenungkan hal ini, dan dengan demikian kita melaksanakan segala sesuatu dengan penuh kepercayaan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kita, terlebih pada saat kita mewartakan kebenaran kebaikannya di tengah dunia ini, dan secara terbuka dan jujur, serta senantiasa menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Sehingga lewat itu persatuan kita dengan Dia akan semakin boleh kita nikmati. Rasa damai dan bahagia akan semakin menjadi kekuatan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sungguh kita semakin menciptakan ruang keterbukaan dalam seluruh kehidupan kita, siap sedia untuk membuka diri kita, saling melayani satu sama lain, saling buka hati kita, takut kepada Tuhan, dan senantiasa berani menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dan dengan demikian tubuh kita tidak akan binasa, tetapi bersama dengan Dia kita akan dimuliakan untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan besar, agar dibebaskan dari segala ketakutan yang melumpuhkan dan diberi kekuatan untuk membangun kerajaan-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami, dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur, dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh atau fatalisme. Dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita, umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umat-Mu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok dan tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Markus Pareta, Nicholas Tulangi, Francisco Jason Roya. Semoga saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini semakin merasakan kasih setia-Mu, hidup damai dan bahagia, sehat selalu, sukses dalam seluruh kehidupan, dan hidup damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, sahabat kenalan, dan siapa saja yang senantiasa hidup bersamanya. Rahmat-Mu senantiasa makin Kau limpahkan kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami juga mensyukuri kelahiran baru yang boleh Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang baru saja Kau angkat menjadi anak melalui pembaptisan pada hari ini. Maria Siti Fatima, Yosef dan Jans Sten Jatniel. Semoga saudara-saudari kami yang baru Kau angkat menjadi anak-Mu ini semakin menyadari dirinya di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Kau angkat, dan dengan demikian dalam persatuan yang seluruh gereja, imannya semakin tumbuh berkembang untuk mengalami kasih-Mu dan merasakan kehadiran dalam setiap langkah kehidupan bersama orang-orang yang senantiasa Kau utus hidup bersamanya.
Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Terlebih bersama dengan Markus Mali, Lukas Lando, dan Yohanes Arif Hidayat. Semoga mereka yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh perjalanan hidup menapaki kehidupan yang Kau percayakannya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Senang depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan, bangunkanlah kami dari tidur, buatlah kami bergerak, dan berilah kami kekuatan untuk berjalan terus sampai bertemu dengan Dikau bersama dengan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 376. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati ke
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan,
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih juga yang kami bawa dalam doa-doa kami intensikan pada kesempatan ini. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, mereka Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu lewat pembaptisan. Mereka yang akan berencana untuk menjalani pembinaan iman anak PPA kami untuk semakin merasakan rahmat pendampingan penyertaan dalam karya pelayanan yang mereka upayakan untuk menghadirkan yang terbaik. Juga mereka yang sakit, ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami bawa dalam perayaan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penampil kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Ada baptisan baru yang akan menerima komuni duluan dengan menyambut dalam dua rupa pada kesempatan ini.
Marilah kita berdoa. Allah baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-12 20-21 Juni 2026. Perayaan liturgi 1 pekan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis 24 Juni 2026. Informasi pelayanan perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman pertama, Brilian Indra Wibowo dan Marcelina Cecilina Tatuo. Pengumuman kedua, Alan Firmadi dan Francisca Linda. Christoforus Bolong Sogen dan Siti Fatima. Axel Cristiano dan Jaslyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja Rp21.056.000. Transfer masuk ke rekening gereja 12 sampai 15 Juni 2026 Rp3.446.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp10.411.500. Sumbangan-sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan QRIS periode 8 sampai 15 Juni Rp3.349.008. Ibu Mary Rp800.000. Bapak Frans Saringo Rp1.000.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan. Informasi kategorial. WKRI DPC Andalas mengadakan konferensi cabang pada Minggu 28 Juni 2026 pukul 9 WITA di Aula lantai 4. Undangan camp Young Men dan Young Woman keempat oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh Sekami Remaja di basement gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi, terlebih kepada seluruh petugas liturgi, baik pembaca lektor, pemazmur, dirigen organis, PPA, dan prodekon, kolektan kita semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kita mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini sehingga perayaan boleh berjalan dengan baik. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang tentu jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Selamat bermalam minggu dan mari kita akhir peran ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.